itu kalau bukti mujizat itu. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, kita masuk ke mengenai karena Abang selalu yang artinya saya perhatikan selalu yang artinya kurang-kurang pas yang artinya terhadap Tuhan kami yaitu Tuhan Yesus ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan juga pada malam hari ini Bang, yaitu tentang Tuhan berfirman. Tuhan berfirman itu kalau kita pelajari, itu yang pertama sekali dia lewat kepada Musa ya, kepada Nabi ya, Bapa leluhur termasuk seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kepada para nabi dia berfirman itu kepada Yesaya, Yeremia, Yehezkiel dan lain-lain sebagainya. Kepada nabi lah ya. Baru kepada para hakim juga pernah dia juga berfirman Tuhan itu. Kepada contoh Yosua, Samuel dan lain-lain sebagainya. Itu kalau kita perhatikan setelah kelahiran Yesus. Apakah ya kalau kita lihat dia Tuhan itu udah jarang berfirman gitu ya. Udah jarang berfirman. Di kitab perjanjian lama dia Bang, di kitab perjanjian lama, Tuhan itu berfirman lewat contoh kepada Musa, para bapa leluhur tadi seperti Abraham, Ishak dan Yakub kan. Baru yang ketiga tadi kepada nabi-nabi ya, kepada Nabi Yesaya, Nabi Yehezkiel, Yeremia dan lain-lain. Ini Bang yang artinya menandakan bahwa setelah kitab perjanjian lama Tuhan tidak pernah lagi menampakkan diri artinya kepada para nabi tadi ya nggak pernah lagi. Kemana dia muncul? Setelah lahirnya Yesus, Allah Bapa itu udah berada yang artinya udah berinkarnasi di dalam diri Yesus itu sendiri. Pernah juga Allah berfirman kepada terhadap Yesus juga. Itu boleh juga kita lihat di kitab perjanjian baru dia itu. Ada juga itu Bang di kitab perjanjian baru ya. Contoh di Matius 3 ayat 17. Suara Allah Bapa terdengar dari surga menyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Matius 3 ayat 17. Itu kalau bukti data ya Bang ya. Yang artinya Tuhan berfirman kepada Yesus Kristus bahwa dialah anak satu-satunya yang dikasihi gitu. Tertulis di kitab Matius 3 ayat 17. Yang kedua juga dia pernah juga di kitab Matius 17 ayat 5 ya. Suara Tuhan kembali bersaksi di atas gunung, dengarkanlah dia. Matius 7 ayat 5. Matius 17 ayat 5, dengarkanlah dia. Itu suara langsung dari surga terhadap Yesus itu sendiri. Jadi yang kumaksud di sini Bang, yang artinya Yesus ini adalah benar-benar daripada anak Allah itu sendiri. Dan Allah sudah berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus itu. Kenapa? Karena di kitab perjanjian lama tadilah kita lihat bahwa Tuhan masih berfirman ya. Berfirman yang artinya menyampaikan firman-Nya kepada lewat Musa sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Yang kedua lewat para nabi seperti Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel dan lain-lain sebagainya tadi. Ya. Itu yang kumaksud di situ abangku. Yang artinya kehadiran Yesus itu benar-benar adalah anak daripada Tuhan Allah itu sendiri. Lewat dialah Tuhan Allah itu berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri Bang. Terima kasih Bang, itu aja Bang yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Abang kembali. Seperti itu Bang. Jangan yang artinya Abang selalu menyudutkan ya bahwa Tuhanmu adalah manusia. Seperti itu. Karena sering saya dengarkan pendapat Abang seperti itu. Jadi itu yang makanya aku sampaikan pada malam hari ini. Yang artinya kita lihat ya. Tuhan Allah berfirman ya tadi di kitab perjanjian lama, nampak kepada para si Musa, kepada para nabi besar dan nabi-nabi kecil. Pernah juga berfirman Tuhan itu
dan kedua kepada para hakim ya pada waktu itu seperti Yosua dan lain-lain sebagainya. Itu Bang. Tetapi setelah kehadiran Yesus ini tidak pernah lagi dia berfirmankan, yang artinya kepada para nabi lah, kepada para siapa yang lain, nggak ada, kepada para imam, nggak pernah Bang. Tetapi kehadiran Yesus itu udah kayak stop, yang artinya Tuhan berfirman gitu. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar bahwa dia adalah anak Allah yang patut disembah dan dipuji. Terima kasih Bang. Bang Maju, saya sudah boleh turun. Itu aja yang saya sampaikan. Dipikir kawan-kawan abang nantinya saya mau minta bunga, ndak usah, ndak penting itu Bang. Yang artinya bukan itu yang paling penting. Yang penting saya sampaikan yang artinya suara dari saya ya sebagai umat Kristen bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Terima kasih Bang. Oke. Udah Bang. Terima kasih ya, saya turun aja Bang, nggak apa-apa. Udah. Kemana orangnya? Bisa berhenti? Hah? Udah. Udah ngomong tadi ternyata. Jadi Yesus itu tidak ada yang menuliskan maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesus. Karena Lukas tidak mungkin melihat Tuhan. Markus tidak mungkin melihat Tuhan. Matius tidak mungkin melihat Tuhan. Yohanes tidak mungkin melihat Tuhan berkata kepada Yesus. Sedangkan saudara harus lihat. Anda harus cermat. Anda harus jeli. Yang Anda maksud berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kepadaku. Karena mereka yang punya kitab sendiri. Yesus tak punya kitab. Berbeda Yeremia, Tuhan berkata kepada Yeremia, kepada aku. Tapi Matius 3 ayat 17 tadi Bang. Matius 3 ayat 17 tadi Bang. Di kitab perjanjian baru ya. Inilah anakku yang kukasihi. Menyatakan apa itu? Menyatakan apa itu? Tunggu, saya akan ke situ Bang nanti. Saya akan ke situ. Jadi Yesus itu ya? Iya. Jadi Yesus itu tidak pernah ada yang menemukan Tuhan berfirman kepadanya. Tapi ingat, Yesus mengatakan apa? Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata. Benar itu Bang. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ya. Benar itu Bang, benar itu. Terus Bang. perkataan Yesus itu Yesus terima dari mana? Jadi benar-benar bahwa Yesus itu anak Tuhan daripada Allah itu kan gitu. Sabar. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya. Berarti perkataan Yesus itu dari mana? Dari Sang Allah Bapa tadi gitu. Nah, berarti Bapa ini menyampaikan firman kepada Yesus, bukan? Kan dia tadi udah berinkarnasi Bang, yang artinya menjelma menjadi manusia. Disinilah kenapa Kristen itu disebut oleh Yesus. Karena itu tidak menggunakan akal. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Bagaimana ceritanya? Kenapa Bang? Sekarang pertanyaannya Bang, kenapa di mana dia stop yang artinya stop Tuhan Allah berfirman seperti itu? Kenapa stop di kitab perjanjian lama tadi Bang? Karena dia udah yang artinya berinkarnasi di dalam diri Yesus itu sendiri. Kalau dia berinkarnasi, kenapa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Lalu dia berkata-kata itu ucapan bukan dari ucapan dia sendiri, tetapi ucapan dan perkataan yang diterima dari Sang Bapa. Berarti dia bukan Sang Bapa. Gitu loh Bang. Itu satu. Yang kedua,
Kalau Anda membawa Matius 3, Bang ini nggak mau, ini mengalah ya. oh nggak bisa dong. Kebenaran harus ditegakkan, Bang. Iya. Coba Kebenaran nanti amati Bang, coba analisa dulu semuanya. Kalau soal berfirman itu, benarkah di kitab perjanjian lama dia lengkap itu, yang artinya Tuhan berfirman. Disampaikan Memang kepada betul. umat Israel gitu. Saudaraku, justru karena tidak ada perkataan di dalam perjanjian baru berfirmanlah Tuhan, maka kitab Anda bukan firman Tuhan. Karena di dalam diri Yesus itu, ya Allah Bapa tadi sudah berinkarnasi di dalam diri anaknya. Oke, kalau begitu kenapa Yesus masih tidak berkata-kata dari dirinya sendiri kalau dia adalah Tuhan yang berinkarnasi? Ayo. Itulah yang abang katakan tadi, mujizat bukti, itu bukti ketuhanan dia, yang artinya dia banyak memberikan mujizat abangku. Kesaksian Paham kan, dia. abang, kira-kira? Dengarkan, Anda membawa Matius 3:17. Dengarkanlah Yesus. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah Yesus, dengarkanlah dia. Betul? Pernyataannya seperti ini Bang. Suara Allah Bapa terdengar dari surga menyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Matius 3 ayat 17. Kepadanya aku berkenan. Ya, selanjutnya kali ya, ada ya, selanjutnya ada Dengarkanlah itu. dia. Ya, Kan Yesus yang harus didengar. Yesus harus didengarkan. Yesus berkata, yang harus didengarkan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai rasul utusan. Masa Anda diminta untuk mendengarkan Yesus? Kenapa Anda tidak mendengarkan dia? Kalau dia bersaksi tentang dirinya, kalau dia adalah rasul Tuhan, utusan Tuhan. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Hebat kan Yesus itu? Makanya umat Islam percaya kepada dia, bahwa dia adalah rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan. Berarti Sesuai kalau dengan rasul dia Bang udah setara dengan Muhammad gitu. Memang. Waduh, salah ada, salah total. Salto, Nah. salto itu namanya Bang, salah total gitu. Itu kesaksian Yesus atau bukan? Kalau dia itu pekerjaannya adalah pekerjaan sebagai bukti kerasulan, itu bohong tidak Yesus di situ? Tidak bohong juga. Nah, Dia tidak sebagai bohong rasul. juga. Berarti Yesus rasul menurut Yesus. Dia juga juru selamat kan? Juru selamat umat. Karena dia rasul, itulah makanya dia juru selamat. Apakah Rasul atau Nabi Muhammad boleh kita katakan juru selamat? Yes, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16. Dia adalah juru selamat untuk ahli kitab dan seluruh keturunan Adam alaihissalam. Oh, jangan salah. Waduh, enggak setara itu Bang, dua-duanya Bang. Loh, Enggak setara itu. memang nggak setara. Jauh, Bang, iya. Yesus itu adalah Tuhan lantikan. Nabi Muhammad tidak pernah dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhan. Iya. Tapi Yesus dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhan untuk orang-orang jahat. Inilah abang itu yang artinya mengelintir kan gitu. Melintir. Kis 2 nomor 36. Seluruh Israel harus tahu Ini abang bahwa ini kok. Yesus yang telah kau salibkan, Yesus yang telah kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, sekarang saya tanya, sebelum Yesus disalib, apakah sudah ada Tuhan bagi Bani Israel? Sudah ada. Yesus atau bukan? Macet bang. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Untuk siapa? Untuk orang jahat seperti abang. Boleh Sekarang tertawa. ini Bang, yang Nah, gimana? itu
soal Gimana? kepercayaan dan keyakinan ya, kami ya boleh kami katakan bahwa itu keyakinan kami bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat bagi orang percaya Iya, ya. Ya itu bagi adalah orang sebuah percaya kepada keyakinan tanda kami juga untuk orang jahat. aman kan gitu. Iya, silakan, silakan. Namun Saya, secara kasat mata kami tidak pernah melihat, tetapi secara iman kami bisa merasakan seperti itu. iya, iya, silakan, Iya. silakan. Itu hak saudara. Saya hanya menjabarkan mujizatnya, sesuai dengan sampai sekarang itu nyata, Bang. Itu betul seperti itu. sekali, betul. Iblis mana ada berhenti berkarya? Sampai hari kiamat iblis itu berkarya, Bang. Ini antara abang benar atau aku, ya ini kan ada juga apanya kan gitu. Hanya Tuhanlah yang tahu kebenaran daripada keyakinan kita berdua. Iya kan, Bang? Kita semua sudah pada tahu Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan yang dilantik, yang dibuat. Yesus itu Tuhan yang dibuat oleh Di Tuhan yang belakangnya, asli. di akhirnya apa yang menjadi pendapat abang? Akhir daripada perkataan abang. Kalau sekarang abang percaya dan yakin juga bahwa dia adalah Tuhan. Tapi akhir ending daripada perkataan abang, jawaban respon abang apa? Yesus sebagaimana Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 ayat Yo. 30 Ya. iblis dijadikan sebagai Tuhan, sebagai pemimpin bagi orang-orang jahat. Itu enggak ada, Bang. Enggak ke situ itu, Bang. Kalau Khotbah larinya, Petrus, Bang. khotbah Petrus udah sangat jelas itu. Terus ahli Taurat mengatakan bahwa kebangkitan pada hari ketiga itu adalah penyesatan yang lebih dahsyat daripada penyesatan yang pertama. Baca Matius 27 nomor 62 sampai 66. Kebangkitan Yesus adalah kejahatan yang menyesatkan, yang lebih sesat daripada penyesatan yang pertama, yaitu penyesatan ketika iblis datang membuat Adam keluar dari Eden. Baca dalil itu. Makanya Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia bangkit dari kubur pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Atau itu merujuk kepada ahli Taurat, Bang, Yes. pada waktu itu. Yes, dan ahli Tauratlah yang mendirikan agama Kristen. Begitu, Bang. Kembali ke sejarah gereja mula-mula kita ini, Bang. Nah, itu dia. Itu yang Bapak abang bilang nanti. Apakah itu ahli-ahli Taurat yang mendirikan itu? Seperti itu. Iya, iya Menurut dong. saya adalah para rasul kan. Para rasul. Oh enggak. Kalaupun Anda memaksakan para rasul yang membuat itu, berarti nubuatan Yesus lagi-lagi tergenapi. Bahwa murid-murid akan disesatkan oleh Yesus Dan palsu. memang Matius benar-benar 24. disertai, Bang, yang artinya kehadiran Roh Kudus pada hari Pentakosta kan benar-benar terjadi, Bangku. Yesus sendiri yang mengatakan dan ahli Taurat sendiri yang mengatakan bahwa kebangkitan hari ketiga adalah penyesatan dunia. Yesus mengatakan Yohanes 12 nomor 30, Yohanes 14:31. Apa yang dia katakan? Yesusnya mengatakan bahwa saatnya dunia dihakimi. Saatnya sekarang iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana iblis? Dari kubur. Jadi Kalau saya yakin, Bang, seperti ini, Bang. Kehadiran Yesus itu adalah membawa kedamaian bagi bangsa-bangsa, seperti itu. Yang artinya memberikan perdamaian antara bangsa-bangsa. Kalau memang tanpa kehadiran Yesus Kristus itu, kita ini adalah semuanya adalah berlumur dosa, Bang. Tetapi karena kehadiran ataupun kelahiran Yesus Kristus itu Jawab dulu soal mampu batu Haji Aswad memperdamaikan di setiap bangsa, seperti itu, Soal Bang. batu Haji Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Sila jawab. saya sudah Ini kesahihannya. Saya sudah sampaikan sama Anda berulang, tidak ada dalilnya batu menghapus Dalilnya dosa apa? itu enggak ada. Apa kaitan kebenarannya? Awas Enggak Edis TV bilang, Bang. Enggak ada dalil batu Sampai kiamat menghapus pun dosa nggak itu. ada. Enggak. Enggak ada dalil, enggak ada dalil Ya udah, batu makanya menghapus dosa. bohong. Makanya saya Tunjukkan sebutkan dalilnya.
tunjukkan dalilnya. Bisa simpulkan. Iya, hadis silakan. itu dongeng. bagi umat Tunjukkan. Kristiani botolnya ya semuanya kasih dulu bunga mawar kepada penghuninya ya kan Bang kan? Tunjukkan dalilnya. Kesehatan, Di mana dalilnya batu menghapus Hajar dosa? Aswad menghapus dosa habis-habisnya. Enggak ada dalil begitu. Enggak ada dalil. Kau ngarang bebas, dalilnya tidak begitu. Nah, jadi gitu. Apa? Gimana? Nggak kuat dalilnya ya untuk apa itu menyembah batu itu kan? Enggak ada dalil dalam Al-Quran hadis nyembah batu hapus dosa, enggak ada. Menyembah Itu patung juga kan Bang? Menyembah patung juga nggak ada ya? kalau menyembah manusia, Yesus pasti ada. Itu dalilnya ada. Jangan ada padamu Allah lain kecuali aku seperti itu. Terus kenapa Itu- kalian membuat Allah bernama Yesus? Kalau ini abang ini benci kali lah kepada apa itu sang juru selamat itu. Anda Itu membaca jahat. dalil, Anda baca dalil, Anda pula yang membantah dalil sendiri. Kalau Jangan abang ada akui ilah itu, lain. Bang, lebih hebat abang itu, lebih hebat. Jangan ada ilah lain sana. di hadapanku. Kenapa Anda membuat anak orang jadi ilah? Memang udah apa Bang, udah yang kita yakini kan udah Iya, iman. keyakinan Anda itu ya, keyakinan Anda itulah yang salah. Kalau itu kan tidak bisa kita tentukan yang artinya ini salah. Oh, itu artinya kita adili kan? Apa namanya? Jangan ada ilah lain kok. Gimana sih? Ilah lain yang dimaksud Bang itu menyembah berhala, contoh menyembah patung, membuat kuda contoh dari batu, sembahnya kan itu ilah lain Bang. Ilah lain Dewa, itu dewi, Yesus. seperti itu Bang. Ilah lain itu Itu Yesus. yang ilah lain. Maksudnya masuk, yang belum masuk. Jadi ada beberapa. Bukan tertuju kepada Yesus. Ya Yesus dong. Memangnya yang berfirman pada saat itu siapa? Jangan di Keluaran 20, jangan ada ilah lain di hadapanku, itu siapa yang berkata begitu? Itu kitab ulangnya. Siapa yang mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku? Tuhan Allah. Bukan Yesus kan? Terus tiba-tiba di abad keempat ada ilah baru dari Romawi bernama Yesus. Mana sih abang ini? Yang dimaksud itu kan udah aku jelaskan tadi Bang, yang artinya ilah lain itu adalah seperti menyembah patung, Siapapun di luar Tuhannya Yahudi, ular naga, siapapun di luar sembahan Bani Israel, sembahannya ular tembaga Nabi yang pernah dipuja Musa, mereka juga. itu bukan dituhankan, itu cuma mau ditatap doang. Bukan mau dituhankan itu batu tembaga, patung tembaga itu. Yang ular itu kan, itu bukan mau dituhankan. Tuhan hanya minta kepada Musa mengajarkan umatnya untuk menatap ular tembaga tersebut. Bukan mau dituhankan. Itu. Iya, memang Ternyata kalau benar nanti Bang bagaimana Bang? silakan Anda buktikan. Oh itulah kalau kebenaran itu terjadi seperti itu. Oh benar juga nya orang Kristen ini kan. Oh, pikiran nggak ada abang juga benarnya, seperti itu. nggak ada benarnya. Di mana benarnya Kristen itu? Nggak ada. Udah, Yesus dianggap Tuhan itu sudah tidak benar. Oke, udah bisa saya turun Bang? Boleh, silakan abangku, silakan. Oke, terima kasih banyak Bang ya. Sama-sama. Itulah perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya bukan Siap. mencari mawar Bang. Yang artinya apa kitanya diskusikan gitu, diskusi, Iya, dialog kan gitu. Itunya. Siap. Oke, kalau ada perkataan yang saya yang salah gitu, mohon dimaafkan ya. Oke, abang. Kasih. Silakan. Selamat malam, saudara-saudara. Yang Kristen yang mana ini? Saudara Borro, Acoy. Ada Kristen di sini atau Katolik? Silakan Bang, silakan. Halo, Halo juga. selamat malam Bang. Malam. Gini Bang, saya kan
Kalau nama Dari Katolik, dari Kristen Bang, Protestan. Protestan, silakan. Saya kan punya keluarga ini kan bermacam-macam nih agamanya Bang, kan? Maksudnya campur-campur ya kan Bang. Jadi Iya. Gado-gado. iyalah gado-gado. Jadi saya ini cuman ada satu yang mengganjal hati saya, makanya susah untuk mempercayai Muslim Bang. Maksudnya ada di ayat Kristen yang menyatakan bahwa betul-betul saya nggak ngerti memang. Saya baca berapa kali, saya juga nggak mengerti. Coba abang baca yang namanya Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Di situ diterangkan bahwa Yesus itu membilangkan dia adalah Allah. Allah adalah di dalam aku juga di dalam dia. Nah itu bagaimana itu Bang? Maksudnya tafsirannya gitu loh Bang. Itu maksudnya. Kalau dikatakan seperti itu, Yohanes 17, Yohanes 14 Bang, ayat 1 sampai 14. iya nggak apa-apa. Itu kan dikatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kan gitu maksudnya ya. Tapi Iya, satu benar, hal, Bang. kalau Bapa di dalam aku di dalam Bapa, itu bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Bukan. Karena kalimat itu adalah kalimat seorang soleh. Bapa di dalam aku senantiasa mengingat Bapa, berarti Bapa ada di dalam hatiku. Di dalam aku dong. Dan aku ada di dalam Bapa. Kenapa aku ada dalam Bapa? Karena aku senantiasa melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan. Dan itu Yesus katakan sendiri, Yohanes 8 nomor 29. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 nomor 23. Murid-murid juga ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam murid. Coba Anda baca itu. Oh gitu Bang ya. Soalnya Iya kan kan memang. karena diperjelas banget di situ di Yohanes 14 tadi. Memang saya beberapa kali itu selalu saya baca, tapi tetap kalau namanya dia di dalam aku dan aku dalam dia bukannya satu Bang ya. Ya, satu dalam hakikat tidak mungkin. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 17:23 itu. Ketika Yesus mengatakan, aku di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Coba diulang lagi bacanya tuh. Berarti kalau hanya pernyataan aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, berarti murid-murid juga Tuhan dong. Coba silakan Anda baca Yohanes 17 nomor 23. Jelas kok di situ. Ya. Aku dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Apa bedanya Sama aku dengan seperti mereka? engkau mengasihi aku. Tapi Bang di Yohanes 14 di sini dibilangnya gini Bang. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Sekiranya kamu mengenal aku, pasti mengenal kamu dia. juga mengenal Bapakku, gitu Bang. Ya jelas itu. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Barang siapa menerima aku sama menerima Bapa. Barang siapa menyambut aku sama menyambut Bapa. Barang siapa yang menolak aku sama menolak Bapa. Kenapa bisa demikian? Karena aku utusan. Utusannya dia, aku perwakilan dia, aku dutanya, aku sekretarisnya, aku asistennya, aku yang mewakili. Apa yang aku katakan bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Apa yang aku kerjakan bukan dari aku, tapi apa yang aku lihat dari Bapa untuk melakukan itu. Bukan berarti aku ini adalah Bapa itu sendiri. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah manusia adalah Tuhan itu sendiri? Itu tidak mungkin. Mustahile.
Tuhan kok turun menjadi bayi? Ketika Tuhan turun menjadi bayi, siapa yang mengurus alam semesta ini? Bayi yang mengurus. Ya nggak mungkin. Jadi perkataan Yesus itu adalah perkataan hamba yang melekat jiwanya, raganya kepada Tuhan. Makanya Yesus disebut sebagai orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkan dia dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Dia orang soleh. Yesus itu orang soleh. Itu dalam Islam disebut ilmu makrifat, bersatu dengan Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Betul. Oleh karena itu jangan kau salibkan dia. Karena kau tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Dialah yang akan menghantarkan kalian sampai kepada Bapa. Dengan cara apa? Ikuti instruksinya, ikuti ajarannya. Ikuti apa yang ditunjukkan. Ikuti pekerjaan yang dia lakukan. Nah, bukan mengatakan dia korban nebus dosa kalian. Makanya dia mengatakan di Yohanes 12. Apa katanya? Data 16-nya. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaan yang saya lakukan? Beribadah, sujud, sunat, puasa, tidak makan babi, ibadah sabat. Ikuti itu. Maka kau akan sampai kepada Bapa. Gitu. Bukan berarti sampai kepada Bapa, kan dia cuma jalan toh. Sebagai jalan, dia mengajarkan kebenaran. Upah dari kebenaran, kita mendapatkan hidup. Maka dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kamu sudah sampai kepada Bapa, kau memperoleh hidup yang kekal. Di mana itu? Di surga. Ikuti aku, maka kau akan sampai kepada Bapa. Apa yang kuperintahkan, apa yang kutunjukkan, teori praktekkan, ikuti, kau akan sampai kepada Bapa. Yesus hidup sebagai seorang Muslim, bukan sebagai seorang Kristen. Oke. Maka Jadi ikuti kalau menurut itu. abang, Silakan. Bapa itu siapa, Bang? Kalau dalam tradisi Yudaism, kita lihat dalam Amsal 3, 11, 12, atau kita baca di dalam Mazmur 82 nomor 6, ternyata yang disebut Bapa di situ adalah pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hashem, atau mereka sebutkan Avi atau Avi dalam bahasa Ibrani. Jadi Bapa di situ adalah pemimpin, gembala daripada orang-orang yang merasa dirinya sebagai hamba yang taat kepada Tuhannya. Coba dibaca Amsal 3, 11, 12. Dengarkanlah didikan Tuhan seperti seorang anak yang mendengarkan, yang mengikuti didikan ayahnya. Jadi apakah Allah itu sama dengan Bapa, Bang? Kalau dalam perspektif Islam, pencipta langit dan bumi itu tidak disebut Bapa. Kenapa enggak disebut Bapa? Karena ditakutkan nanti terjadi pemahaman keliru sama seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Diaminkan oleh orang Kristen. Kesalahpahaman, kedekatan Tuhan dengan mereka. Mereka menganggap ketika Tuhan menganggap dirinya sebagai pengayom, pembimbing, maka mereka menganggap Tuhan itu sebagai bapaknya. Itu kesalahan perspektif. Meskipun Al-Quran juga mengatakan bahwa Tuhan dekat dengan mereka. Inni ma'akum. Aku bersama dengan bangsa Israel. Nah, dia dianggap sebagai anak. Dalam arti kata orang yang terdekat, orang yang terintim dengan Tuhan. Bukan bangsa lain. Tapi mereka salah mentafsirkan, salah memanfaatkan. Karena kami ini anak Tuhan, kalian bukan. Maka sombonglah mereka. Angkuh mereka. Itu yang dimaksud. Maka ketika Tuhan datang, Tuhan yang sama datang kepada Nabi Muhammad, hakikat Tuhan tersebut tidak lagi memperkenalkan dirinya sebagai ayah. Berarti Gitu. kalau jika dibilang Yesus, aku adalah jalan kebenaran, Bang, apakah Nabi Muhammad juga jalan kebenaran? Yes, betul. Nabi Muhammad itu jalan kebenaran. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 6. Wahai Bani Israel, wahai Yahudi, Nasrani, telah datang kepada kalian Rasulku, utusanku,
untuk mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Setelah kalian menyembunyikan keselamatan itu, ikutlah dengan dia jika kamu mau selamat. Itu perintahnya. Yesus juga mengatakan itu. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Namun apabila ruah Hamad, roh kebenaran itu datang, maka dialah yang akan menuntun kalian kepada seluruh hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Yesus sudah mengatakan itu kok. Apakah Jadi- di Al-Quran juga ada bilang bahwa tanpa melalui aku tidak ada yang bisa melalui kepada Bapa, maksudnya kepada Tuhan gitu Bang. Apakah di Al-Quran juga ada seperti itu Bang? Ya itu tadi Al-Quran surah Al-Ma'idah. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15, ayat 16. Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada manusia, katakanlah kepada mereka, bila engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin kesalahanmu, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah denganku, ikutlah dengan Nabi Muhammad, maka engkau akan disayangi oleh Tuhanmu dan dosa-dosamu akan dihapuskan oleh Tuhanmu. Ikut. Gak ada lagi jalan. Siap. Begitu Bang. Oke, Bang Zuma. Siap. Terima kasih Bang, sudah turun Bang ya. Iya. Sama-sama Bang. Oke Bang. Ayo. Makasih. Silakan teman-teman yang lain ajukan permintaan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kebetulan saya ini mualaf bang. Ya. Oke. Subhanallah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Masya Allah Bang Zuma, aku pengen banget sama kamu Bang. Ya Allah, sumpah demi Allah. Sama Bang, kita juga fans terhadap netizen seluruhnya yang umat Islam, tapi ya fans juga kita Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dari mana ini? Islam juga? Dari Papua bang. Silakan Abang. Aslinya orang Makassar. Iya, ada yang ingin disampaikan? Saya mau Belum, biar orang bicara kok dong. Halo orang kota, semangat malam. Halo. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Kita diskusi, yuk. Halo. Semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang Zuma. Iya. Oh, aku Katanya mau kenalan, kok langsung pergi? Gak sopan kali. Kenalan dulu dong. Jangan langsung pergi gitu. Oke teman-teman sekalian, silakan yang non muslim ajukan permintaan, kita diskusi bahasan kita terkait dengan tema kesaksian Yesus terkait dengan mukjizat yang dilakukan. Yesus katakan itu bukti ketuhanan apa bukti kerasulan? Mari jujur-jujuran kita. Jujur itu lebih baik daripada kita berbicara tentang keyakinan kita tapi
tidak sesuai dengan kenyataan. Yesus bersaksi tentang dirinya kalau dirinya adalah Rasul, tapi kita malah mengimaninya sebagai Tuhan. Bukankah itu kezaliman, teman-teman sekalian? Halo Dul Om. Iya, selamat malam, shalom. Shalom. Buka kamera Bang. Ya, Silakan. berjuma. Ini terkait kesaksian Yesus akan mukjizatnya itu bukti kerasulan apa bukti ketuhanan? Silakan Bang. Ya, maksudnya itu kayak tetap dia Tuhan lah, mukjizat-mukjizat yang dia lakukan itu. Menurut Kristen itu bukti ketuhanan. Iya, betul. Tapi menurut Yesus itu bukti kerasulan. Gimana itu? Coba di mana? Yohanes 5 nomor 36. Apa itu? Coba. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu bersaksi tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Di situ begini loh, brother. Masalah roh dan firman Allah itu sama-sama kekal. Jadi yang diutus pun dirinya sendiri juga kan, bagian dari dia juga. Allah mengutus. Kenapa jadi salto? Abang, saltonya kok nggak bagus sekali. Saltonya kenapa jatuhnya nggak bagus? Ini berbicara mengenai kesaksian Yesus, bukan berbicara kesaksian gereja. Kesaksian Yesus terkait segala mukjizat pekerjaan yang ia lakukan. Dia bersaksi bahwa itu bukti kerasulannya, bukan bukti ketuhanan. Itu bukti 3:14. Allah mengutus ego emi, artinya aku mengutus aku kepadamu. Nah, itu gimana itu? Aku mengutus aku kepadamu berarti Musa itu Tuhan, gitu maksudnya. Bukan Musa. Lah Musa dong. Allah mengutus Allah sendiri kepada Loh, Musa dong. Anda coba baca Keluaran 7 nomor 1. Apa yang harus aku katakan kalau aku ditanya? Katakan. Anihu, ego emi. Nabi Musa itu utusan. Tapi dia dijadikan sebagai Tuhan. Apa yang jadiin Musa Tuhan? Baca Keluaran 7 Coba. nomor 1. Silakan Anda baca dulu. Baca dulu. Akhir. Silakan Anda baca dalilnya. Makanya Yesus klarifikasi ketika ia dituduh menghujat Tuhan. Karena dia dituduh mempersamakan dirinya dengan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Dan apa yang menjadi ketetapan firman kitab suci tidak bisa dibatalkan. Masihkah kau mengatakan aku yang diutus untuk menyampaikan firman bahwa aku ini adalah menghujat Tuhan? Itu kata Yesus. Ayatnya mana ada begitu, nggak begitu, Bang Zul. Yohanes 10 nomor 34 sampai 36. Jangan sombong. Kalau Anda belum bisa memahami Bible, jangan sombong. Mending Anda bertanya. Coba. Nah, silakan Anda baca Yohanes 10 34 sampai 36. Saya sudah membacakan. Anda versi Anda silakan Anda baca. Coba baca, nggak apa-apa. Lah, tadi kan sudah. Yohanes berapa? 10 34 sampai 36. Silakan Bang. Lembutkan hati saudara. Meskipun Anda seorang pendeta atau pastor atau apapun itu, lembutkan. Supaya Anda bisa dapat pelajaran. 34 sampai 35 ya. 36. Coba Anda baca. Yesus membela diri dari tuduhan menghujat Allah dan mengutip Mazmur 82 ayat 6. Ia menegaskan bahwa jika manusia biasa yang menerima firman Allah disebut Allah, maka yang dikuduskan dan diutus oleh Bapa ke dalam dunia jauh lebih berhak menyebut dirinya anak Allah. Nah, anak dan hamba beda. Kalau Muhammad kan hamba. Yesus juga hamba. Tidak bisa, ini anak kan, anak Allah disebut. Yesus hamba. KPR KIS 4 nomor 30. Yesus hamba Tuhan. Hamba, anak Allah,
Tuhan itu sendiri, Nabi Hei, juga. hei, tidak usah terlalu rame. Yesus itu memang Tuhan untuk orang-orang jahat. Ya, yes, Jadi yes, Anda, yes, yes. Anda Yesus itu Tuhan untuk orang-orang jahat. Lo kacau ini, kacau kamu. Anda baca dong. KPR, KIS 2 nomor 36. Memang wa iyadauna illa syaitanam marida. Sesungguhnya yang kalian sembah itu adalah iblis yang durhaka. Memang Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan setan sebagai Tuhan bagi orang jahat. Nah, itu penyesal. Silakan Anda baca. Sekarang Anda baca. Coba, Anda belum menuntaskan tadi Yohanes 10. Sekarang Anda baca KIS 2 nomor 36. Silakan. Wahyu 21 ayat 7, Efesus 1 Ya. ayat 17, Korintus 3 ayat 10, Matius 4 ayat No. 4. Itu tentang ketuhanan dia. No. Kesaksian Yesus Yohanes 5:36. Kesaksian dia banyak. Kenapa harus itu doang? Yohanes 5:36 itu kesaksian Yesus. Iya, kesaksian Yesus itu banyak, bukan itu doang, bukan di kisah para rasul doang. Coba Anda buktikan di mana kesaksian Yesus kalau dia adalah pencipta atau Tuhan. Di mana? Banyak di kisah Silakan tunjukkan satu aja. Satu aja. Itu bukan Yesus. Ya sebentar. Yang saya minta kesaksian Yesus dong. Iya ini, Saya kamu dengar saya. Ya, silakan tunjukkan. Ya oke, sebentar ya. Jangan potong ya. Berasal segala sesuatu dari untuk dia kita hidup dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang Ya, oleh itu segala bukan sesuatu kesaksian telah dijadikan. Yesus. La haula wala quwata illa billah. Itu kesaksian Paulus. Yang saya butuhkan kesaksian Yesusnya. Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yesus bersaksi sendiri tentang dirinya, kesaksiannya itu tidak benar, kata Yesus. Karena dia bersama dengan Allah. Nah, berarti ketika dikatakan Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Nah, apa kesaksian Bapak? Apa kesaksian Bapak tentang Yesus? Yesus itu Bapak atau Yesus itu anak? Yesus itu Bapak atau Yesus itu anak? Menurut kesaksian sang Bapak, Yesus itu anak atau Yesus itu adalah Bapak? Anak. Hah? Yesus itu anak atau putra. Sudah, selesai. Kenapa? Loh, apakah Bapak adalah anak? Bapak itu adalah sang sumber. Apakah Bapak itu adalah anak? Bukan. Nah, bukan. Udah selesai. Bukan. Kenapa? Udah selesai, Bang. Apalagi yang harus kita... Bapak bersaksi Yesus bukan Bapak. Yesus bersaksi dia bukan Bapak. Mau butuh kesaksian apa lagi? Firman itu kekal nggak? Nggak ada urusan dengan firman. Yesus itu penyampai firman. Kun payakun itu apa? Yesus itu penyampai firman. Bukan firman. Yesus bukan firman. Yesus hanya penyampai firman. Belajar lagi. Anisa 171 ini bisa adalah kalimat Tuhan. Oh, kalimat Tuhan itu artinya apa? Kalimat dari dia. Kalimat dari Allah. Kalimat Allah. Nggak ada dari. Kalimat itu artinya apa? Perkataan. Ya, perkataan. Iya, Yesus itu perkataan dari Allah. Maryam hamil. Aku menginginkan kau hamil Maria. Itu yang dimaksud. Artinya roh dan darinya, itu roh bukan dariku. kitanya. Betul, itu maksudnya ketika dituduh oleh orang-orang Israel sebagai anak zina, maka Al-Quran membantai itu. Yesus bukan anak zina, ruhnya langsung dari Allah, dan dia adalah berasal dari perkataan Allah langsung. Bukan anak zina, Yesus itu, Isa itu maksudnya. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Yes, betul. Benar sekali, benar. Suka sama kamu. Nah, jadi dia bukanlah Tuhan, dia bukan pencipta, dia manusia yang diciptakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Selesai. Lagi kan? Nggak ada masalah dengan itu. Yang salah adalah ketika Yesus bersaksi dalam kitabmu kalau dia adalah Rasul, utusan Tuhan, dan Bapak Tuhan itu sendiri bersaksi Yesus itu adalah anaknya alias hambanya. Lantas engkau melantiknya Tuhan, maka Anda jatuh pada posisi mana? Anda adalah orang jahat.
Karena Yesus dilantik menjadi Tuhan hanya untuk orang-orang jahat saja. Tadi Baca nggak ada Kis 2 nomor 36. Baca Matius 12 nomor 38 sampai 40. Yesus Tuhan bagi orang jahat. Silakan. Oke. Sekarang saya ya. Yohanes 20:28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan ya Allah." Anda pengikut Thomas. Anda pengikut Thomas. Silakan. Silakan. Yohanes Begitu 14 besar ayat kasih 9. karunia Bentar. Tuhan akan dunia ini sehingga ia menegrahkan Thomas. Oh, salah. Bentar. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus padanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Betul. Kamu harus Betul sekali. belajar. Benar sekali. Nah, saya jadi- Bukan berarti melihat Yesus melihat pencipta, tetapi melihat Yesus sama dengan melihat Tuhan yang telah mengutus Yesus. Mendengar Yesus sama dengan mendengar Tuhan yang telah mengutus Yesus. Memukul Yesus, menampar Yesus, membunuh Yesus, sama halnya membunuh Dia sang Tuhan yang telah mengutus Yesus. Jadi siapa yang mengasihi Yesus sama mengasihi Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa yang menyalibkan, siapa yang membunuhnya, dia sama membunuh Tuhan. Berarti dia adalah iblis. Belajar. Lembutkan hati Anda untuk belajar. Itu udah Lembutkan hati nubuatan. Anda. Udah nubuatan. Lari ke nubuatan lagi. Salto lagi, jatuhnya nggak enak. Salto lagi, jatuhnya nggak pernah bagus. Karya. Salto lagi, jatuhnya nggak pernah baik. Nah, Anda belum bisa melawan kesaksian Yesus. Mazmur 22 ayat 17, coba kamu buka. Tidak ada hubungannya Mazmur 22 itu. Nggak ada hubungannya Ya, Mazmur itu buat 22. Muhammad kah? Itu mau buku buat Muhammad kah? Ketika dikatakan di dalam kitab yang Anda ambil itu, Eli, 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 tidak ada hubungannya. Yang mana? Bukan itu. Terus mana yang Anda maksud? Mazmur 22 ayat 17 kau buka sekarang. Mazmur 22 Sekarang ayat 17. silakan Anda bacakan. Seingatku ketika kita berbicara mengenai Mazmur 22, itu adalah nubuatan yang senantiasa digunakan oleh para misionaris untuk mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Orang lihat Tuhan. Nah, Bro. sekarang kalau Anda mengatakan memang dia Tuhan, mana kesaksiannya? Yohanes 13:13. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu bahwa akulah guru dan Tuhan. Dia bukan bahasa Indonesia. Itu apa? Dia bahasa Aram. Dia bahasa Aram. Ya tetap aja. Rabam, wamaran dalam bahasa Aramaik. Guru dan Tuan, junjungan. Gimana itu? Ya, Gimana ya, Tuan? Anda Gimana membacanya Tuan? di mana? Anda membacanya di mana? Ya, Tuhan itu di mana? Dapatnya Tuhan itu di mana? Iya, Tuan itu bahasa aslinya apa? Mar dalam bahasa Aram. Dalam bahasa Yunani Kurios. Oke. Tolong jangan dipotong ya. 1 Timotius Silakan. 9 ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia dan di atas raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dar malu kamu. Siapa yang mengatakan itu? Lah, nggak perlu siapa yang ngatain. Yesus ngomong ayat 13 ayat 13 kan nggak berkala. Masalah generasi. Penyesat ujung-ujungnya. Masalah generasi. Saya mendudukkan Yesus sebagai manusia mulia yang harus dipercaya menurut dalil dalam Bibelmu. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada Lukas, Markus, Matius dan yang lainnya. Itu kan Rasul. Percaya kepada Yesus. Enggak ada. Maka dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Paulus. Enggak ada. Yesus. Yesus. Anda yang enggak paham. Yesus. Yesus. Maka dengarkanlah dia. Ketika ia dibaptis, ada suara terdengar dari langit. Apa katanya? Dengarkanlah Yesus. Enggak dikatakan dengarkanlah Lukas, dengarkanlah Paulus, dengarkanlah gereja, tapi dengarkanlah Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus, itulah dia. Oke. Dengarkan itu. Silakan. Begini, Wahyu Bung. 22 ayat 13. Sebentar. Sebentar. Aduh, nggak kooperatif nih. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Oke, baik. Firman Tuhan Allah yang ada di surga dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Nah, Baik. ada manusia yang maha kuasa. Coba kamu coba. Oke, baik. Anda percaya itu ucapan Yesus? Iya. Baca nomor 1-nya. Silakan kamu baca. Silakan.
Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti ucapan Yesus, kalau Anda mengatakan itu ucapan Yesus, Yesus sedang membacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa kepada hamba-hamba Tuhan yang ada. Baca dalil. Wahyu nomor satunya. Nomor satu, kalau Anda percaya. Ngawur itu, tidak begitu. Baca. Karena Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah loncat satu. lagi. Taka, gedum. Ya kan, malu dia. Jatuhnya Aku nggak ajarin enak dia lagi. pelan-pelan ya, kawanku. Langsung loncat ke Saya Yohanes ajarin 10. kamu, biar kamu Saltonya jadi- gedum. Kena lagi. Tuh. Di Sebut dalam Yohanes 13 kehidupan ayat 13, Yesus, kamu nggak dengar. percaya. Wahyu Ini 1 yang ayat 8 nggak percaya. Yohanes 10 ayat 30 kamu nggak percaya. Yohanes 8 ayat tambah 5 saya 8 tambah 5. percaya, Bung. Kata Yesus Justru kepada mereka. Anda. Sebentar bang. Yohanes 8 Kasihan, ayat kasihan. 8 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Inilah namanya kalam Allah. Nah, sebelum bumi tercipta dia sudah ada. Apakah dia manusia? Efesus 1 nomor 4, Bang Yang Suma silakan ada jadi sebelum hukum. Bang Suma ada sebelum dunia dijadikan. Baca. Mana ngimpi. Baca, makanya baca. Dongeng. Baca. Mana kamu lahir aja? Bahkan 7 itu dalilnya begitu kok. Dalilnya Efesus begitu 9. mau gimana? Dalilnya begitu mau gimana? Ayo. Lah, Dalilnya kamu begitu. lahir 79 gimana bumi belum tercipta? kamu udah Dalilnya ada? begitu. Yesus abad pertama. Abraham kapan lahirnya? Waktu itu orang Yahudi berbicara tentang berbicara tentang Adam, pasti Yesus mengatakan, Sekarang saya berkata tanya. kepadamu, Oke. sesungguhnya sebelum Kalau Adam, Anda Adam- memaksakan itu betul, mana tua Adam Maria ada, dengan Yesus? sudah ada di dalam semua. Coba. Tua mana Maria dengan Yesus? Coba. Silakan. ya tetap Maria itu ibunya. Ya. Kalau Tua Yesus mana? Saya tidak ya tanya bukan itu. Roh Kudus, ya tetap dia Tuhan. Tua Roh mana Yesus. antara Roh Yesus. Maria dengan Yesus? Roh Yesus. Hah? Tua Yesus. Tua Tuhan. anak daripada ibu. Ya itu kan titipan doang di perawan Maria itu. Tergoncang. Lama-lama ini masuk rumah sakit jiwa nih kawan-kawan ini. Aduh. Makanya aku bilang, saudara-saudara Kristen, kalau Anda mau tetap di dalam agama saudara, jangan pernah menggunakan akal. Bagaimana mungkin Yesus anak Maria lebih tua Yesus daripada ibu kandung? Harus Kalau gila mau dulu. belajar, Harus nggak bisa gila pakai apa? dulu baru bisa Nggak bisa masuk pakai apa? Kristen. Tahu Harus salah. gila dulu Baca baru minum bisa itu. masuk Kristen. Kalau tidak gila itu. nggak bisa. Amalis Bagaimana minum itu, mungkin? Bagaimana mungkin ibu lebih muda dari anak kandung, sementara ibu yang mengandung dan melahirkan anaknya sendiri? Harus dia kan gila mengandung dulu. Roh Kudus. Dia kan harus Harus mengandung gila. Harus gila Roh dulu. Kudus kan kata malaikat kan. Harus gila dulu baru Kamu bisa dari ini kalau menjadi. kita orang. Harus gila dulu baru bisa jadi Kristen. Begini. Musa di dalam Islam pernah menojok malaikat sampai matanya copot. Kamu percaya itu? Saya percaya. Terus Kamu majnun kali ya. kenapa? Maria pernah geden dan yang keluar dari rahimnya Tuhan. Kamu percaya itu? Ya percaya. Dia mengasihi manusia. Begini loh bang. Ngeden. Wow, Tuhan kita lahir. Pencipta langit dan bumi lahir. Untuk karya Kamu penebusan dosa. percaya? Bang. Kamu Ponakan, percaya begini. kok begitu? Ini bro, sebentar bro. Ini bro. Kolose 1 ayat 14 di dalam dia kita Saya memiliki buktikan kita, yaitu samamu, kesalahan dosa. saya buktikan samamu, saya lebih tua dari Yesus. Ya, karena kamu telah tergoncang. Al-Marid ayat 6 itu kali ya. Saya buktikan. Saya buktikan. Saya buktikan. Saya buktikan. Saya buktikan samamu. Lama-lama memang enggak lempeng ini saudara satu ini. Saya buktikan samamu. Di dalam Lama-lama masuk rumah Efesus, sakit kawan. di dalam Efesus 1 nomor 4, Bang Suma lebih dulu daripada Yesus. Aduh itu udah kacau kan. Ya, silakan Anda baca dalilnya. Begini bro, sebentar bro. Kolose 1 ayat 14 di dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Hey, Matius 26 ayat 28 sebab inilah darahku darah perjanjian bahkan bagi orang untuk karya pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7 sebab dengan dia oleh darahnya kita beroleh penebusan Nggak yaitu pengampunan bisa, dosa nggak menurut bisa. kehendak kasih karunia-Nya. kamu tidak akan bisa membuat saya gila, nggak bisa.
Enggak apa-apa, kalau kamu mau Dengan meriam satu-satu dalil-dalilmu itu, silakan, enggak aku masalah, tidak enggak akan masalah. bisa kubuat gila dengan mengikuti jejakmu Kamu udah menyembah ditebus saudara, kami menyembah tahu sukacita, orang jadi kamu yang enggak diutus terpengaruh. sebagai rasul. Ada kesaksianku, ada ucapanku. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerima segala firman itu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kalau inilah darahku, inilah dagingku, inilah segala firman itu Yesus sudah sampaikan. Dan apa endingnya menurut Yesus? Dia firman Muridnya Allah. percaya Yesus Tuhan atau Yesus utusan Tuhan? Tuhan. Oh, nenekmu kiper udah. Kau di Ya, bawah. Kau penyesat. Yesus mengatakan, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada muridku. Di antara firman itu, inilah darahku, inilah dagingku. Dan setelah seluruh firman itu aku sampaikan kepada mereka. Di antara firman itu, aku dan Bapa adalah satu. Aku adalah Bapa, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Dan memang betul katamu itu, aku adalah guru dan Tuhan. Nah, seluruh perkataan-perkataan itu telah aku sampaikan kepada muridku. Tapi respon muridku setelah menerima segala firman itu, mereka percaya bahwa aku adalah rasulmu. Tapi ketika penganut ajaran pagan menerima perkataan-perkataan potongan-potongan dalil, aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku sama melihat Bapa. Sudah sekian lama engkau bersama aku, Filipus, tapi kau masih berkata, siapa? Tunjukkanlah Bapa itu. Siapa melihat aku sama melihat Bapa. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang aku ini adalah guru dan Tuhan. Dan semua itu ketika aku sampaikan kepada muridku, muridku percaya aku rasul. Tapi ketika penganut pagan, pemakan kalonjing babi, pantat babi, mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. Dongok. Itu namanya dongot. Bahlul. Tulul. Apalagi? Tulul. Dungut. Pongorot. Beleng-beleng, tambaga, tamponyu, punya, sikanude, lapsatilu, Selamat malam, Bang. blok on. Halo, Ya, selamat malam. malam. Malam saudara, Kristen, Katolik, Ya, Protestan. Kristen Protestan ini, Bang. Oke, silakan saudara buka kamera, kita diskusi. Oke. Masih jualan kaset, jam segini jualan kaset abang. Kaset apa itu, Bang? Oh, itu lagi musik dandutan. Oh iya, lagi nonton juga ini, Bang. Sambil nonton, sambil dengar musik dengan nonton acara, Bang. Ini seru juga nampaknya nih, Bang. Iya, boleh musiknya dikecilin abang. Oh, siap, Kencengkan. siap. Iya, iya. Bentar, Bang, ya. Siap, bentar ya. Oke, sip. Oke, Bang. Aman, Bang. Oke, aman, thank you. Silakan. Oke. Buka kamera, Jadi kita gini. diskusi. Silakan. Oke, Bang. Oke, ini seru juga ini dari tadi saya lihat perdebatan ini di acara, Bang, ini. Mantap, mantap. Bukan Tapi berdebat gini, sih Bang. sebenarnya. Saya cuma membimbing teman kita tadi. Meskipun Oke. selalu beliau salah arah terus. Iya, silakan. Oke, siap, siap, Bang. Gini, saya kan setiap pagi itu kan saya bangun jam 5 itu, Bang. Terkadang kalau menonton TV, saya pernah itu nonton acara Islam itu Indah. Iya. Jadi di acara itu saya pernah mendengar itu ucapannya Ustadz Syam ya, bahwasanya di surga aja orang Islam itu nanti itu akan ada itu
yang namanya pesta seks itu gimana itu bang? Benar atau tidak itu bang? Kalau pesta seks itu bukan di surganya Islam tapi di Kristen. Salah dia itu, salah baca dalil. Oh berarti yang salah Ustadz Syam itu bang ya? Yes, tidak ada di Al-Quran atau di hadits di surga itu pesta seks. Tidak ada. Kalau yang ada di Bible, pesta perkawinan anak domba. Dan mempelai wanitanya adalah seluruh Kristen. Nah itu, laki perempuan jadi mempelai wanita semua tuh kalau di Kristen. Jadi si Sam ini, karena dia masih anak-anak, baru belajar bicara, maka dia mengatakan tanpa dalil. Makanya dia minta maaf. Oh gitu bang. Iya. Jadi ada juga itu saya pernah lihat di YouTube bang. Bahwasanya kalau orang Islam itu nanti masuk surga, itu kerjaannya memecahkan perawan istri-istrinya bang. Itu gimana itu bang? Itu salah dalil juga atau gimana? Itu salah pemahaman juga. Karena di surga itu segala kenikmatan ada di sana, bukan cuma dari aspek persetubuhan laki dengan perempuan saja. Seluruh kenikmatan kebahagiaan akan diserahkan oleh Allah kepada umat Islam. Jadi salah pemahaman kalau kerjanya cuma begitu. Salah. Karena kalau itu yang benar, berarti janji Yesus kepada pengikutnya 100 istri di dalam Matius 19:29. 100 istri itu berarti pengikut Yesus pecahin perawan terus nanti di sana. Berarti gini bang. Berarti banyak juga lah ustaz di negara kita ini yang nggak tahu dalil bang ya. Yes, bukan nggak tahu dalil. Mereka menafsirkan sesuai dengan selera penonton. Untuk tertawa penontonnya sekarang, biar mereka tertawa, maka ustadznya sembarang di ngomong. Yang penting tertawa jemaat. Gitu. Padahal orang-orang di luar akan salah memahami ketika kita keliru di dalam memberikan satu pernyataan, apalagi berbicara mengenai agama kan gitu. Berarti sia-sialah sekolahnya itu bang ya? Bukan sia-sia bung. Saya juga terkadang bercanda seperti misalnya Paulus itu adalah perempuan karena dia mengandung, dia bersalin melahirkan orang. Berarti Paulus itu adalah perempuan. Dalam arti kata bisa dimaknai, oh kita ini bisa juga bersetubuh dengan laki-laki sebab laki-laki itu bisa mengandung loh. Sesuai dengan ada di dalam pengakuan Paulus, dia menghamil, dia mengandung, dia bersalin. Berarti boleh dong laki-laki kita setubuhin. Nah itulah mungkin yang menyebabkan barat banyak sodomes. Di gereja terjadi pemberkatan sodomes karena Paulus aja bersalin dalam Bible. Nah itu kalau seperti itu dimaknai, maka akan rancu agama ini. Seperti itulah ketika ada seorang yang diberi ruang untuk berbicara seenak perut dan dia memaknainya seenak perut demi untuk lucu-lucuan, maka orang yang stupid, orang yang jahil akan menjadikan sebagai bahan olok-olokan. Gitu abangku. Gitu bang ya. Berarti abang membantah lah itu pernyataan ustaz-ustaz yang tadi itu bang ya? Oh saya tidak membantah, saya meluruskan. Mereka guyon berlebihan melampaui dalil. Itu nggak boleh. Niatnya untuk membuat ibu-ibu tertawa biar mungkin semakin dipakai untuk memberikan materi biar amplopnya semakin ini dan seterusnya, boleh jadi. Tetapi bukan berarti apa yang disampaikan itu adalah betul. Seperti tadi saya mentafsirkan Paulus bersalin menyebabkan di barat bahkan sudah banyak laki-laki yang dicoba untuk dihamil tapi nggak pernah hamil-hamil sebab setiap pagi dia mengeluarkan anaknya kembali belakang kan gitu. Oh, jadi rugi pendeta mengkawinkan mereka di gereja kan tidak hamil-hamil, tapi Paulus bersalin katanya. Jadi gimana bang nanti ujungnya kalau seandainya banyak jemaah atau yang mendengarkan itu jadi percaya? Oh sayang sekali umat Islam hanya menjadikan itu lelucon. Hanya orang bodoh yang menganggap itu sebuah kebenaran. Itu hanya lelucon doang. Walaupun setingkat ustadz yang ngomong gitu bang ya. Ku bilang sekalipun malaikat kalau menyalahi dalil bukan kebenaran itu.
Setingkat malaikat bukan kebenaran. Itu guyon, tak ada dalil. Guyon, tak ada dalil. Seperti saya berguyon, oh di Kristen boleh laki-laki menggauli laki-laki sebab Paulus mencontohkan Paulus bersalin. Ayo. Itu kan yang abang guyon kan agama lain. Nggak mungkin lah bang, ibaratnya ustadznya Islam mengguyonkan ajaran agamanya sendiri bang. Saya kasih contoh kepada abang bahwa ternyata kondisi itu bisa tercipta tergantung siapa pematerinya dan siapa yang mendengarkan, kan begitu. Saya berdiskusi dengan orang Kristen, jadi saya pakai itu, Paulus juga bersalin. Berarti kesimpulannya nggak semua lah yang diajarkan. Di Kristen laki-laki boleh dihamili. Berarti kesimpulannya dari pernyataan abang itu yang membantah ustaz tadi yang nggak ngerti dalil. Saya berarti tidak membantah, sekali lagi saya meluruskan pemahaman saudara terhadap oknum-oknum ini. Anda mengatakan itu dalil, tak ada dalil. Dia hanya guyon. Ya demi untuk menyenangkan yang mendengarkan. Kalau saya kan dalil. Paulus mencontohkan bagaimana dia sebagai seorang laki-laki yang bersalin memberikan sinyal kepada Kristen boleh menyetubuhi fantat. Makanya di gereja abangku, makanya di Amerika diterbitkan Bible khusus untuk gihai. Makanya ada gereja yang khusus untuk kaum LGBT. Karena Paulus mencontohkan dia bersalin. Jadi anak muda sekarang di Oten berusaha teman laki-lakinya bagaimana caranya supaya kau mengikuti Paulus. Kau bersalin, biar kau jadi rasul juga seperti Paulus. Berarti nggak semua lah ajaran ustadz itu yang bisa didengarkan bang ya? Iya sama, betul. Tidak sama seperti di gereja, orang kawin sama babi pun boleh. Begitu saudaraku. Jadi kalau Anda ingin memberi contoh, berilah contoh yang baik yang bisa dijadikan sebagai sebuah pengajaran yang nantinya tidak akan menghantam agama Anda sendiri. Karena tak ada kitab, tak ada ulama yang mensahkan pemahaman seperti itu. Kenapa? Rupa-rupanya setelah mereka minta maaf, mereka guyon. Tapi kalau di Bible, bukan guyon lagi, karena tertulis memang begitu. Begitu bang. Setelah banyak yang komplain baru dibilang guyon bang ya? Memang tidak ada dalilnya, kan tinggal Anda sebutkan mana dalilnya mengatakan itu. Tapi kalau saya mengatakan Paulus bersalin, dalilnya jelas di dalam kitab saudara. Mungkin mana? Jadi anak-anak muda ketika membaca Galatia 4:19, ketika Paulus mengatakan dirinya bersalin atau dia mengandung, nah itu artinya bahwa ya ternyata laki-laki bisa dihamilin. Berarti kesimpulannya bang bilang nggak semua ajaran ustaz yang apa itu nggak didengarkan bang ya? Kristen bisa bersalin, tergantung senjata lawannya. Bisa nggak dia membuat pasangannya hamil? Iya, itu kan kesimpulan abang kan. Jadi bukan kalau kesimpulan, itu dalil bang. Galatia 4 nomor 19. Aku sudah baca dalilnya pun. Aku bersalin, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Ini yang dijadikan dalil. Makanya gereja-gereja boleh mengkawinkan laki sama laki. Iya, gitu. Itu kan pemahaman abang atas yang tertulis itu kan. Nah, yang ada dalilnya saja Anda masih menolak. Bagaimana mereka yang guyon tanpa dalil? Pasti aku tolak. Iya. Begitu sudah. Iya bang ya, berarti nggak semua lah ajaran ustaz-ustaz itu bisa didengar bang ya. Sekali lagi saya katakan, yang mereka saja yang tidak ada dalil, Anda tetap kekeh mau membahasnya. Bagaimana Paulus yang hamil? Yang ada gitu, dalilnya, kan begitu abangku. Oke bang. Dari sini, dari perbincangan kita ini, udah bisa saya ambil kesimpulan antara sesama orang abang yang seagama aja pun bertentangan juga bang ya. Pasti kalau dia mengatakan itu dalil, pasti saya bertentangan. Sayangnya mereka minta maaf dan mengakui tidak ada dalil, hanya guyon. Tapi kalau kita berbicara mengenai Paulus bersalin, itu sudah dibuktikan di barat betapa banyak gereja-gereja yang spesial untuk mengkawinkan laki sama laki agar mereka bisa hamil bersalin seperti Paulus. Berarti mereka
mengguyonkan agama supaya tebal lampu yang terima bang ya. Kalau mereka punya misi seperti itu, itulah yang terjadi. Yang penting dia tidak merubah masjid tempat perkawinan laki sama laki. Nggak seperti gereja, sesuai dengan Galatia 4 nomor 19. Gitu bang ya. Iyalah. Jadi hati-hati bang, kalau anak anda ada anak laki-laki sering ke gereja, jangan sampai Iya. mulutnya sampai ke matanya sampai ke Galatia 4:19 dengan akrab dengan Iya. seorang laki-laki dan dia melakukan praktek membuat temannya bersalin. Berarti nggak betul itu bang ya, di surga itu nanti Enggak betul. Yang ada betul itu pesta Galatia 4 nomor 19. Laki-laki boleh nge-seks dengan laki-laki. Itu yang betul. berarti nggak betul ya di surga itu nanti memecahkan perawan istrinya terus. Kalau memecahkan perawan itu betul. Itu betul. Makanya betul. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Makanya Yesus nanti di surga kerjanya kawin-mawin. Jadi sekarang ajaran yang mau abang ngambil membilangkan betul itu dari mana? Dari Kristen atau dari Islam? Lah, ketika berbicara mengenai surga, surga itu tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan, bukan tempat siksaan. Makanya Yesus kawin. Yesus itu kawin di surga, Pak. Yesus Tapi kan di kawin. surga kan dibilang nggak ada lagi hal-hal duniawi bang. Di mana dalilnya? Kasih saya dalil. Ada dalil? Atau kerangan doang, kerangan orang-orang bodoh?